Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan informasi singkat tentang logo-logo pada kemasan obat-obat. Ketika kita sakit, kita cenderung akan mencari solusi untuk mengatasi rasa sakit yang ada. Mungkin ada yang dengan minum herba seperti yang dilakukan nenek moyang pada keluarganya, atau ada yang pergi ke apotek untuk mencari obat untuk mengatasi rasa sakit yang ada, atau mungkin ada yang langsung mencari dokter untuk mengetahui apa penyakit yang diderita dan cara mengatasi penyakit tersebut. Nah, jika teman-teman perhatikan, pada ujung setiap kemasan obat terdapat logo-logo tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa arti dan maksud logo-logo tersebut. Simak video baik-baik ya. Terima kasih. Untuk penggolongan obat yang pertama yaitu adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran, apotik, atau toko obat dan dapat dibeli tanpa resep dari dokter. Obat bebas digunakan untuk meringankan atau mengobati gejala penyakit. Logo dari obat bebas ini sendiri yaitu lingkaran hijau dan garis tepi berwarna hitam. Contoh-contoh dari obat bebas adalah Desanta, Magasida, Paracetamol, dan Neurobion. Kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang bebas dijual di pasaran, apotik, atau toko obat, dan dapat dibeli tanpa resep dari dokter. Akan tetapi, obat bebas terbatas mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Untuk logo dari obat bebas terbatas yaitu lingkaran biru dan garis tepi berwarna hitam. Contoh-contoh dari obat bebas terbatas adalah seperti CTM dan Dulcolax. Yang ketiga yaitu obat jamu. Obat jamu merupakan obat tradisional yang klaim khasiatnya dibuktikan secara empiris berdasarkan pengalaman nenek moyang. Biasanya obat jamu memiliki logo berupa ranting daun yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri kemasan obat atau brosur. Logo ini dicetak dengan warna hijau bertuliskan jamu berwarna hitam. Contoh obat ini yaitu Amuraten dan tolak angin. Kemudian yang keempat, obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional atau sediaan obat alam yang khasiatnya dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik, yaitu melewati tahap hewan coba. Kriteria obat ini aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan telah terstandarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Logo dari OHT merupakan jari-jari daun 3 pasang terletak dalam lingkaran berwarna hijau dan terdapat tulisan OHT dengan warna hitam. Contoh dari obat OHT yaitu diapet dan lelap. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, uji klinik, dan bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Uji praklinik merupakan uji toksisitas, uji efektivitas dengan menggunakan hewan percobaan, sedangkan uji klinik sendiri seperti uji praklinik, namun objeknya bukan dengan hewan percobaan, melainkan dengan manusia. Fitofarmaka juga harus memenuhi kriteria dan standar yang ada, di antaranya aman sesuai dengan yang ditetapkan, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dan dalam produk jadi, jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik dan uji klinik. Lambang dari fitofarmaka sendiri yaitu lingkaran bertepi hijau dengan simbol seperti serpihan salju berwarna hijau dan berdasar kuning. Contoh-contoh dari obat dari fitofarmaka yaitu seperti Stimuno, Kiranti, Exgra, Herbacort, dan masih banyak lagi. Yang keenam, obat keras.
Obat dengan logo K di dalam lingkaran berwarna merah disertai garis tepi berwarna hitam ini diperlukan resep dokter untuk mendapatkannya. Tidak bisa dibeli secara bebas. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh dari obat keras ini ada Cataflam, Spasminal, Neuralgin, Loratadine, dan lain sebagainya. Namun, perlu diketahui bahwa ada beberapa obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter. Golongan ini dinamakan OWA atau obat wajib apotek. Contoh dari obat wajib apotek ini ada linestrenol, salbutamol, ranitidin, dan lain-lain. Perlu berhati-hati dan harus digunakan sesuai aturan yang tepat dalam mengkonsumsi obat keras. Karena obat keras bila dikonsumsi secara terus-menerus dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Yang ketujuh, obat narkotika dan psikotropika. Obat-obatan yang tergolong paling berbahaya adalah golongan narkotika dengan simbolnya seperti tanda plus berwarna merah atau dikenal dengan lambang palang medali merah. Narkotika adalah obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun tidak, baik berupa sintesis maupun semisintesis. Lalu, apa itu psikotropika? Psikotropika tidak sama dengan narkotika. Psikotropika merupakan sebuah zat atau obat baik yang bersifat alamiah maupun buatan. Khasiatnya bersifat psikoaktif yang mana menyebabkan perubahan aktivitas mental serta perilaku. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, di mana narkotika golongan 1 tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan golongan 2 dan golongan 3 dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan dan terapi. Lalu, psikotropika juga dibagi menjadi 4. Untuk psikotropika golongan 1 hanya dapat digunakan dengan tujuan ilmu pengetahuan, dan golongan 2, 3, dan 4 dapat digunakan dalam pengobatan dan terapi. Obat-obatan, narkotika, dan psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Contoh obat dengan golongan narkotika adalah kodein. Kemudian diazepam termasuk contoh obat dengan golongan psikotropika.